Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi kepada seluruh pemirsa Berbagi Makna 7. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini insya Allah kita bisa berbincang-bincang untuk suatu hal. Seperti dalam judul-judul terdahulu, kami telah menampilkan beberapa tokoh nasional atau presiden kita. Kami telah menampilkan sosok-sosok Bung Karno, kemudian Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian presiden-presiden berikutnya. Dan untuk kali ini kami ingin mengupas atau membahas sosok dari salah seorang presiden kita, yaitu Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang tidak lain adalah Bapak Presiden Soeharto. Kenapa kami merasa perlu untuk menampilkan atau membahas presiden-presiden kita dari mulai presiden yang pertama? Tidak lain dan tidak bukan tujuannya satu, mengajak segenap warga negara Indonesia untuk selalu ingat akan sejarah, berikut ingat terhadap para pemimpinnya. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter santun. Oleh karena itu, karakter ini harus tetap kita jaga. Oleh karena itu, kami mengajak kepada segenap warga negara Indonesia, selain tetap menghormati para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, kita juga jangan sampai generasi sekarang dan yang akan datang adalah generasi yang menyimpan dendam. Bahwasannya para pemimpin-pemimpin kita sering menjadi sosok yang kontroversial. Itu adalah lumrah, karena memang jabatan presiden tidak lain dan tidak bukan hal yang paling esensial adalah jabatan politik. Nah, di mana-mana dinamika politik itu selalu ada. Artinya politik itu selalu dynamic. Maka kegiatan politik berikut presiden yang menjalankan pengelolaan negara di zamannya itu selalu terjadi kontroversial. Namun kita juga harus memaklumi bahwa pemimpin kita atau presiden-presiden kita juga adalah seorang manusia yang tidak lepas dari kekurangan dan kekeliruan. Nah, maka ajakan kami dari Berbagi Makna 7 kepada segenap bangsa Indonesia, satu, tetap untuk menghormati para pemimpin kita. Dan yang kedua, kita harus tetap menjunjung tinggi dan kita harus mentolerir beberapa kekurangan yang patut kita tolerir. Yang berikutnya, kami ingin mengangkat hari ini adalah mengenai sosok Soeharto dan juga presiden-presiden sebelumnya. Kami tidak ingin membahas kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan dari para pemimpin terdahulu jika ada. Tapi secara tegas, kami hari ini hanya ingin menyampaikan kelebihan-kelebihan
atau nilai-nilai positif dari para pemimpin kita terdahulu untuk dijadikan bekal dalam perjalanan kita hidup berbangsa dan bernegara, dalam pengertian yang baik-baik dan yang bagus-bagus dari pemimpin terdahulu harus kita ambil dan kita lanjutkan. Nah, kekurangan-kekurangan yang harus dikoreksi tentu harus kita tinggalkan dan kita melakukan perbaikan pengelolaan negara di hari-hari mendatang. Kembali ke sosok Soeharto. Jadi sosok Soeharto adalah seseorang yang dulu lahir dari seorang ibu yang bernama Ibu Sukirah, dan nama ayahnya adalah Kerto Sudiro, lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Dan beliau diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekitar 87 tahun, karena beliau wafat pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Nah, itulah jadi sosok Soeharto adalah sosok yang lahir dari rakyat biasa, yaitu Ibu Sukirah, dan seorang bapak yang bernama Kerto Sudiro, lahir 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Dan beliau dikaruniai usia selama 87 tahun karena beliau wafat pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Itu prolog mengenai kelahiran dan usia Pak Harto. Yang pertama ingin kami sampaikan mengenai Presiden Soeharto ketika itu. Jadi Pak Harto itu memimpin Indonesia secara formal itu adalah 30 tahun. Tetapi sebelumnya menjadi pejabat dulu, jadi lebih dikenal Pak Harto memerintah atau memimpin Indonesia itu selama 32 tahun. Yang resminya dari mulai 68 sampai 1998, yaitu 30 tahun. Itulah masa pemerintahan Soeharto. Hal-hal yang positif dari kepemimpinan seorang Soeharto yang kami rasakan, satu adalah adanya stabilitas politik dan keamanan. Dan waktu itu kami mendengar sekali dan memahami kenapa stabilitas keamanan dan politik ini harus diutamakan. Karena waktu itu Pak Harto mengatakan bahwa kita tidak bisa dan tidak mungkin melakukan hal-hal lain, utamanya melakukan pembangunan sebuah negara kalau stabilitas politik dan keamanannya belum terbentuk. Jadi ibaratnya kalau orang bertani atau bercocok tanam, itu lahannya harus diberesin dulu. Harus beres dulu lahannya, baru bercocok tanam. Jadi analoginya, lahan politik dan keamanannya ini harus beres dulu, baru kita melakukan kerjaan-kerjaan, kegiatan ekonomi, sosial, dan segala macam demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi suatu prinsip bahwa dalam pemikiran Pak Harto untuk melakukan pembangunan itu distabilkan dulu mengenai kondisi sosial, politik, dan keamanan, dan terbukti berjalan. Dan yang kedua, kenapa Pak Harto juga disebut Bapak Pembangunan? Karena memang setelah Pak Harto
mengamankan situasi politik dan keamanan, karena waktu itu juga kebetulan tahun 66 itu adalah habis ada peristiwa G30S 1965, maka pantaslah kalau Pak Harto itu mengutamakan keamanan dan kondisi stabilitas politik yang mumpuni. Dan dalam melakukan pembangunan, Pak Harto adalah ternyata seorang yang good planner, artinya perencana yang bagus. Karena kita kenal pada waktu zaman Pak Harto itu ada repelita yang maknanya adalah rencana pembangunan 5 tahun. Ada repelita 1, repelita 2, repelita 3, repelita 4 sampai repelita 5, yang mana ketika itu lebih populer repelita 5 itu adalah diharapkan menjadi pembangunan 5 tahun, yaitu saatnya Indonesia lepas landas dari segala hal-hal yang harus kita lalui. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang jenderal yang sekarang juga masih berkiprah di Republik ini. Itu mengatakan, Mas Noto dan kawan-kawan, Anda boleh menurunkan Pak Harto dari jabatan presiden, tetapi kami militer tetap mengakui bahwa Pak Harto adalah jenderal besar kami. Nah, oleh karena itu kita mengenal dulu istilah bahwa Pak Harto adalah jenderal bintang 5. Karena memang di mata para tentara pun itu diakui bahwa Pak Harto adalah seorang jenderal besar. Nilai lain dari Pak Harto adalah telah berhasil mendidik kader-kadernya dalam pendidikan politik, yang ketika itu memang Pak Harto hanya membatasi 3 partai, yaitu partai yang ketika itu namanya belum partai, yaitu Golkar. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia, dan yang ketiga adalah Partai Persatuan Indonesia, yang mana Partai Demokrasi Indonesia itu simbolnya berwarna merah, Partai Persatuan Indonesia berwarna hijau, dan Golkar berwarna kuning. Maka pada saat itu kita mengenal istilah kependekan Partai Bang Joning, abang hijau kuning, artinya abang itu merah, hijau itu hijau, kuning ya kuning. Nah, jadi waktu itu, waktu zaman Pak Harto, partai itu hanya 3. Dan ketika partai itu hanya 3, rakyat merasa oke, karena tidak bingung memilih salah satu partai ketika diadakan pemilihan umum, karena partainya hanya 3. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami dari berbagi makna 7 menghimbau, jika mungkin sebaiknya partai-partai yang dulu lahir dari rahim cendana, yaitu Golkar, atau partai yang dulu lahir dari rahim Golkar, itu alangkah baiknya kalau sekarang bersatu lagi. Kita sudah mengenal tokoh-tokohnya yang dulu juga adalah tokoh-tokoh Golkar. Misalnya Partai Nasdem, itu juga dulunya orang Golkar.
Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga dulunya orang Golkar. Terus PKPI, Pak Sutioso itu juga dulunya orang Golkar. Hanura, Pak Wiranto itu dulunya juga orang Golkar. Dan lain-lain dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, dalam membahas sosok Pak Harto, kami dari Berbagi Makna 7 menghimbau sebaiknya partai-partai yang sekarang berdiri masing-masing itu suatu saat akan berhimpun kembali menjadi satu partai yang bisa berkiprah untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara. Kenapa yang begini kami sampaikan? Bukankah ada suatu pepatah bahwa bersatu kita teguh dan bercerai kita rusak. Nah, artinya bahwa persatuan jauh lebih baik ketimbang perceraian. Hal lain yang ingin kami sampaikan mengenai sosok Soeharto adalah seorang pemimpin yang good decision making. Artinya dia adalah good decision maker. Jadi beliau itu dalam proses decision making membuat keputusan itu sangat piawai. Makanya disebut bahwa Pak Harto adalah salah seorang pemimpin yang mendapat gelar good decision maker. Jadi ketika keputusan diambil tidak boleh ada gangguan-gangguan, karena keputusan sebelum diambil Pak Harto dengan menterinya dan yang terkait melakukan brainstorming sebelum memberikan keputusan final. Jadi Pak Harto karena dalam proses pengambilan keputusan atau decision making juga sangat bagus, maka beliau disebut adalah presiden sebagai leader yang juga sekaligus good decision maker. Hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai Pak Harto itu responsif terhadap usulan-usulan rakyatnya, baik yang diusulkan melalui formal di parlemen maupun usulan-usulan yang langsung spontan. Sebagai contoh, waktu zaman Soeharto kita sering melihat di televisi acara-acara kelom pencapir, yaitu dilakukan di ladang sawah, di sawah-sawah, dan Pak Harto langsung berdialog dengan para petani, juga para nelayan. Nah, hal yang sifatnya responsif ini saya juga memiliki pengalaman pribadi, yaitu ketika kami berwawancara dengan Pak Harto, kalau nggak salah di Surabaya, dan kami kebetulan terhimpun dalam suatu organisasi mengenai organisasi furniture dan kerajinan. Pada waktu itu kami menyampaikan langsung kepada Pak Harto bahwa sebaiknya Pak, rotan itu jangan diekspor, karena kita adalah pemilik 85-90% bahan baku rotan dari total rotan yang ada di dunia. Jadi kalau kita tidak mengekspor bahan baku rotan, tetapi yang kita ekspor adalah furniture rotannya atau produk jadinya, maka ini akan membawa benefit yang luar biasa, yaitu satu, membuka lapangan kerja yang sangat luas, karena kegiatan furniture dan kerajinan ini dilakukan sebagian besar oleh masyarakat usaha kecil dan menengah. Yang kedua, dengan ekspor produk jadi, yaitu berbentuk furniture dan kerajinan,
maka negara akan memperoleh devisa. Yang ketiga, dengan kita mengekspor produk jadinya, maka citra Indonesia di pentas internasional juga menjadi naik. Dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, pada saat kami menyampaikan mengenai stop ekspor bahan baku rotan, pada saat itu pula Pak Harto manggut-manggut dan senyum-senyum sambil mengatakan tengok kiri, tengok kanan kepada menteri-menteri yang mendampinginya, dan beliau langsung mengatakan bahwa oke, mulai hari ini kita tidak akan lagi mengekspor bahan baku rotan. Nah, ini salah satu contoh bahwa betapa responsifnya Pak Harto terhadap apa-apa yang diusulkan oleh rakyat secara langsung. Itu pengalaman kami pribadi di Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian pengalaman yang berikutnya dari pribadi saya sendiri, ketika tahun 1996 saya memperoleh sebuah penghargaan yang katanya penghargaan itu adalah sebagai perintis untuk kegiatan pertumbuhan UKM, khususnya adalah furniture dan kerajinan, dan bentuk penghargaannya itu berupa Upakarti. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ini adalah Upakarti yang saya peroleh pada tahun 1996 dan langsung dibagikan oleh Pak Harto sendiri kepada para penerima Upakarti di Istana Negara. Nah, jadi Upakarti ini adalah sebuah simbol penghargaan kepada para pelaku yang dinobatkan sebagai perintis atau pelopor dalam pengembangan dan pertumbuhan di bidangnya masing-masing. Dan ketika Upakarti ini dibagikan, saya agak merasa aneh karena di jas saya ini kok sepertinya ada ciri tentang bunga yang diselipkan. Ketika saya tanya sama panitia bahwa Bapak katanya nanti akan disamper oleh Pak Harto dalam wawancara. Betul. Ketika wawancara, diskusi kecil, Pak Harto nyamper sambil bawa pisin dan teh. Yuk diminum tehnya, katanya. Ketika Pak Harto nyamperin ke saya, ngelihat name tag saya itu ada tulisan Sunoto, langsung Pak Harto menyapa. Selamat siang Pak Sunoto. Selamat siang Pak Presiden, saya bilang. Dan saya kagum seorang presiden melihat name tag di dada saya itu dengan sebutan pakai Pak. Pak Sunoto bisnisnya apa? Katanya. Kemudian saya jawab, bisnis saya Pak adalah bisnis rotan. Beliau nanya lagi, rotan dalam pengertian apa? Saya bilang dalam pengertian ekspor produk jadi rotan berupa furniture dan kerajinan-kerajinan. Kemana katanya diekspornya? Ya, kami artinya saya dan teman-teman itu mengekspor hampir ke seluruh dunia
terutama negara-negara besar yaitu Amerika, Eropa, Jepang, Jerman, dan lain-lain lain-lain. Kemudian berikutnya Pak Harto menanyakan, ada masalah apa katanya di dunia ekspor furnitur rotan dan kerajinan ini. Saya bilang banyak Pak masalahnya, antara lain soal penyelundupan, soal kartel, dan soal imigran-imigran gelap yang menggunakan dokumen-dokumen yang dibuat secara mendadak supaya bisa mendirikan perusahaan di sini, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ketika saya menyampaikan mengenai masalah-masalah dan persoalan yang ada di dunia furnitur rotan dan kerajinan, Pak Harto menengok dan memanggil salah satu menterinya. Waktu itu Menteri Perindustriannya adalah Bapak Tungki Ariwibowo. Pak Tungki, ini Pak Sunoto ini dari Cirebon, bisnisnya adalah furnitur dan kerajinan yang terbuat dari rotan. Dan ternyata Pak Sunoto ini memiliki beberapa persoalan dan masalah. Oleh karena itu tolong Pak Tungki sebagai Menteri Perindustrian, tolong dibantu. Langsung Pak Tungki sebagai Menteri Perindustrian dengan bloknotnya langsung dicatat sambil mengatakan, siap Pak, 2 minggu lagi saya akan fact finding ke Cirebon. Bagus, kata Pak Harto. Kemudian acara selesai, dan betul 2 minggu kemudian Pak Tungki Ariwibowo sebagai Menteri Perindustrian datang ke Cirebon dan ketemu saya, berdiskusi mengenai apa-apa yang menjadi permasalahan dan persoalan di dunia industri dan kerajinan yang terbuat dari rotan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi, Pak Harto lahir dari anak desa. Tadi udah saya sebutkan mengenai nama ibu dan bapaknya, mengenai tanggal lahirnya dan wafatnya. Beliau adalah seorang tentara, dan pada waktu tahun 66 setelah ada pergolakan G30 SPKI, Pak Harto memegang jabatan presiden 66 sampai 68, kemudian 68 sampai 98 beliau menjadi presiden resmi selama 30 tahun plus sebelumnya 2 tahun. Makanya lebih dikenal Pak Harto berkuasa di Indonesia itu selama 32 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Harto memang telah berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dulu di zaman Soeharto kita merasa aman sekali, bepergian kemana-mana juga merasa aman. Makanya dalam suatu pertemuan tertentu di gedung tertentu, saya menyampaikan pendapat bahwa mungkin sistem pemerintahan Indonesia yang paling pas adalah sistem pemerintahan model Soeharto minus KKN. Jadi pemerintahan sistem model Soeharto minus korupsi, kolusi, dan nepotisme, inilah barangkali adalah sebuah bentuk model dari pemerintahan Indonesia di hari-hari mendatang. Oleh karena itu dalam event bincang-bincang mengenai Soeharto dalam konten YouTube Berbagi Makna 7 ini, tentu
kami berharap dengan telah terpilihnya Presiden kita, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto, itu bisa membawa republik ini dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yaitu bentuk keamanan, keadilan, dan kemakmuran kepada segenap rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah mampu mengangkat citra Indonesia di pentas internasional. Yang ketiga, kita berharap agar Prabowo bisa menjaga keutuhan NKRI baik fisik maupun non-fisik. Artinya apa? Secara fisik tidak akan lagi wilayah yang hilang, dan secara non-fisik persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Yang keempat, bisa membawa rakyatnya untuk menjadi rakyat atau bangsa yang mandiri, visioner, dan tidak menyimpan dendam. Dan yang kelima, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia. Yang keenam adalah Indonesia harus ikut serta dalam berkontribusi melestarikan alam semesta, yaitu lingkungan hidup kita. Dan yang ketujuh adalah kami berharap agar Bapak Presiden Prabowo bisa memajukan seni, budaya, dan olahraga. Oleh karena itu, dalam judul kami yang terdahulu, sebaiknya kementerian kita tidak hanya ada kementerian olahraga, tapi kementerian kesenian juga sangat perlu. Karena apa? Salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk citranya bisa naik di pentas internasional, antara lain itu melalui kegiatan kesenian dan olahraga. Kita tahu bahwa negara-negara di Amerika Latin itu banyak terkenal karena olahraga sepak bolanya. Kemudian di Eropa adalah banyak negara-negara yang dari nilai keseniannya itu terangkat citranya di pentas internasional. Nah, jadi minimal ada 7 tugas dari seorang presiden yang harus diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Karena saya yakin Pak Harto pun ketika membawakan Indonesia dalam 5 repelita, yaitu repelita 1, 2, 3, 4, dan 5, dan yang terakhir adalah pembangunan saat lepas landas, rakyat sangat berharap dengan kepemimpinan yang sekarang, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto, bisa terwujud apa yang diinginkan oleh segenap rakyat. Dan kami juga menghimbau kepada para pemimpin dan para pengelola negeri ini untuk sadar sesadar-sadarnya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya, bahwa dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke kepala desa dan lurah, itu semuanya adalah abdi rakyat dan bekerja pagi, siang, sore, malam semata-mata hanya untuk melayani rakyat. Nah, Pak Harto selain punya kelebihan-kelebihan yang tadi, saya atau kami memaklumi kalau di sosok Pak Harto juga ada kekurangan-kekurangan, tetapi mohon maaf, dalam konteks ini berbagi makna 7 tidak membahas atau mengupas kekurangan-kekurangannya, tapi kami lebih tertarik membahas soal kelebihan-kelebihannya,
yang ini bisa kita unduh, bisa kita pungut untuk perbaikan-perbaikan berbangsa dan bernegara di hari-hari yang akan datang. Saya kira itu sekelumit tentang pembahasan kami mengenai sosok Soeharto yang merupakan presiden kedua Republik Indonesia setelah presiden pertamanya adalah Insinyur Soekarno. Mudah-mudahan pemaparan kami yang singkat ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, baik para pemimpin pengelola negara maupun para rakyat yang menjadi pemilik tertinggi dari kedaulatan rakyat ini, kedaulatan di negeri ini, untuk supaya kita bisa seiring sejalan antara yang memimpin dan yang dipimpin demi kemajuan bangsa dan negara. Dan kembali saya ulangi lagi bahwa pemaparan dari berbagi makna 7 ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengajak segenap bangsa Indonesia untuk selalu hormat dan menghargai kepada para pemimpinnya. Yang kedua adalah mengajak kepada segenap bangsa untuk tidak menyimpan dendam, karena menyimpan dendam adalah sesuatu yang sangat tidak produktif, bahkan memerlukan banyak energi dan menjadi beban. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai sosok Soeharto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak untuk hari-hari ke depan dalam kita menyelenggarakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.